Sejumlah anggota Satres Narkoba Polresta Banyumas yang telah mengintai langsung menangkap DY yang sedang menunggu transaksi di depan rumahnya di Sukaraja, Banyumas. Pelaku sempat melawan dan mengelak saat hendak ditangkap. Ironisnya, penangkapan pelaku di depan rumahnya membuat orang tua pelaku dan warga kaget. Bahkan, ibu pelaku tak percaya jika anaknya menjadi pengedar narkoba. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil mendapati beberapa linting narkoba jenis ganja. Penggeledahan kemudian dilakukan di rumah pelaku. Di tempat ini, polisi kembali menemukan beberapa linting ganja. Dari hasil penangkapan, polisi menyitai 5,72 gram ganja dari pelaku. Ada yang bersangkutan pada saat masih di jalan, yang bersangkutan masih mengendarai sepeda motor, kemudian sama anggota opsional dari Satres Narkoba, yang bersangkutan diamankan, dan setelah kita lakukan penggeledahan ternyata benar bahwa yang bersangkutan kedapatan membawa barang yang diduga ganja. Kini pelaku ditahan di Mapolresta Banyumas. Pelaku dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Live report kebakaran di Suwayuwo. Di dekatnya. Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah rumah dan gudang barang bekas di Desa Suwayuwo, Kabupaten Pasuruan, Rabu pagi. Api cepat menyebar karena banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa karena rumah sedang ditinggal satu keluarga ibadah umroh. Tahu-tahu api lagi membesar. Terus langsung melalap ke sini, Bang. Langsung nyambar. Sedang penuh. Langsung banyak orang datang, berpak, langsung dapat keluar dari pemadam kebakaran Sampurna, secara cepat. Yang aman langsung dapat semua, masyarakat berbantulah. Untuk langsung melakukan upaya bagaimana cara mengevakuasi, melihat tidak ada korban. Alhamdulillah tidak ada korban dan semua bisa diselamatkan. Api dapat dipadamkan 3 jam kemudian setelah 3 unit mobil damkar diturunkan. Kerugian akibat kebakaran ini diduga mencapai ratusan juta rupiah. Arus lalu lintas dari Malang ke Surabaya maupun sebaliknya pun sempat tersendat karena satu jalur ditutup total untuk mempermudah proses pemadaman. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ini sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan dan juga laporan, serta apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya, Anggi Pasarin. Dan juga saya, Aldi Hawari. Selama 1 jam ke depan, kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga terus membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv seperti yang ada di bawah ini nih. Ya, dan Anda juga pemirsa bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Dan jangan lupa menggunakan #laporpolisi. Baik, kita akan langsung saja ke informasi pertama. Dan informasi dari mana, Anggi? Ya, ini informasi pertama pemirsa, akibat mengalami pecah ban, ini sebuah truk pengangkut tanah mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak beton pembatas jalur bus Transjakarta di Selipi Tomang, Jakarta Barat. Nah, pengemudi truk ini mengaku membanting kemudi ke kanan agar tidak menabrak kendaraan lain. Sebuah truk pengangkut tanah menabrak beton pembatas bus Transjakarta di Jalan Letjen S. Parman, Tomang, Jakarta Barat, Kamis dini hari tadi. Kondisi truk mengalami kerusakan pada bagian depan, sementara beton pembatas bus Transjakarta hancur. Dari keterangan pengemudi truk, saat melaju dari arah Tomang menuju Cawang, truk tiba-tiba mengalami pecah ban depan. Sang sopir kemudian membuang kemudi ke arah kanan jalan agar tidak menabrak kendaraan lain yang berada di depannya.
Petugas Transjakarta bersama anggota kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi puing beton. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini dan pengemudi truk hanya mengalami luka ringan. Saban sebelah kanan, mau hindari mobil pribadi. Jadi kenanya trotoar itu busway. Arah Cikampek, mau arah Cikampek. Ini muatannya tanah tapi masih kosong. Sementara akibat kecelakaan ini sempat terjadi kemacetan kendaraan dari arah Tomang menuju Cawang karena hanya tersisa satu lajur yang bisa dilintasi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, kecelakaan juga terjadi ini di Lumajang, Jawa Timur, melibatkan truk gandeng dan juga 3 kendaraan lain. Nah, ini diduga disebabkan rem truk gandeng tidak berfungsi dengan baik. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan di Jalan Nasional Lumajang, Jawa Timur. Kecelakaan diduga rem truk blong. Petugas dibantu warga menyelamatkan korban yang terjepit bodi kendaraan dengan peralatan seadanya. Proses evakuasi berlangsung dramatis. 4 korban yang terjepit, 2 diantaranya dalam kondisi hidup, sementara 2 lainnya tewas di tempat. Kerasnya benturan membuat ketiga kendaraan terpental ke dalam jurang sedalam 5 meter. 2 kendaraan diantaranya tertimpa badan truk. Yang terlibat ada 4 kendaraan, Xenia, Karimun, Paul Diesel, sama truk gandeng. Kemudian yang meninggal 2, luka berat 1, masih di perawatan, yang 1 luka ringan. Tadi proses evakuasinya cukup lama, itu apa kendalanya kemudian? Kendalanya karena masuknya kan ke jurang, terus korban yang meninggal masih terjepit di dalam Paul Diesel yang tertimpa gandengnya. Selain menewaskan 2 orang dan melukai 4 korban lainnya, kecelakaan ini juga mengakibatkan arus lalu lintas penghubung Lumajang Probolinggo macet total. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, seorang pemuda di Jepara, Jawa Tengah tega memeras dan setubuhi seorang pelajar. Dan untuk memuluskan aksi bejatnya, tersangka mengancam korban dengan menyebarluaskan foto dan juga video bugil korban. AG, 21 tahun, warga Melonggo, Jepara, Jawa Tengah, harus berurusan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Polres Jepara. AG diamankan polisi akibat menyetubuhi SE, 15 tahun, seorang pelajar SMA yang sebelumnya merupakan teman dekatnya. Peristiwa ini berawal dari kedekatan antara korban dengan tersangka pada Maret 2022 lalu, hingga tersangka memiliki foto dan video bugil korban. Untuk memuluskan aksi bejatnya, tersangka mengancam korban dengan menyebarluaskan foto dan video bugil korban di media sosial. Tak hanya menyetubuhi korban, tersangka juga memeras dengan meminta sejumlah uang pada korban. Setelah melampiaskan aksi bejatnya, tersangka tetap nekat mengunggah foto dan video bugil milik korban di salah satu akun media sosial. Mengetahui perbuatan tersangka, orang tua korban melaporkan tersangka ke Mapolres Jepara. Korban itu berhubungan layaknya suami istri dengan ancaman apabila tidak mengikuti keinginan si AG, maka foto dan video akan disebar. Namun setelah melakukan beberapa kali hubungan layaknya suami istri, AG juga tetap menyebarkan foto dan video itu ke Instagram miliknya korban. Sebagai barang bukti, polisi telah mengamankan pakaian korban dan pelaku saat berhubungan intim, serta unggahan foto dan video yang digunakan untuk mengancam korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman hingga 15 tahun. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ini seorang perempuan lanjut usia di Sragen, Jawa Tengah membunuh anak kandungnya karena emosi, alasannya karena tidak dihiraukan saat memberikan nasihat. Bahkan ini miris sekali, Anggi. Pelaku sempat mengucapkan selamat jalan kepada putranya sebelum memukul kepala korban dengan menggunakan batu. Seorang pria bernama Supriyanto tewas setelah dipukul menggunakan batu saat tengah tidur oleh Suwarni, yang tak lain adalah ibu kandungnya. Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
Kasus pembunuhan ini terkuak usai pelaku meminta bantuan adiknya untuk membuang tubuh korban ke sungai yang berada di belakang rumahnya. Saksi yang tidak mau membantu kemudian melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Menurut salah satu warga bernama Sugito, pelaku dan korban yang merupakan ibu dan anak memang memiliki hubungan yang tidak baik sejak lama. Puncaknya pelaku emosi karena korban tidak mendengarkan saat diberi nasihat. Jam 1 ya, jam 1 itu pelaku itu ngebel sama adik pelaku. Dikira ya kok sakit bagaimana gitu ya. Saya sampai di sini disuruh buang jenazahnya ke sungai, tapi adiknya nggak mau. Adiknya nggak mau, terus alasan pulang. Padahal pulang itu nyeluk tuh cari bantuan, takut kan gitu. Terus kesini lagi, mayatnya sudah diikat, diletakkan di tangga, mau dibuang ke sungai. Batu cor-coran yang ada di sekitar TKP diambil oleh seberat mungkin kurang lebih 5 kilo ya. Ada 5 kilo. Kurang lebih 5 kilogram, mengambil cor-coran itu, batu cor-coran itu kemudian dijatuhkan di kepala korban berulang kali, kurang lebih 8 kali, sambil mengucapkan kata-kata selamat jalan Le, berulang kali selamat jalan Le, seperti itu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, polisi menemukan luka kekerasan pada jenazah waria di sebuah salon kecantikan di Desa Sukaraya, Kabupaten Bekasi. Kemudian dari hasil otopsi ditemukan luka pada kepala korban ini akibat hantaman benda tumpul yang menyebabkan korban tewas. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, mayat seorang waria di dalam salon kecantikan Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 3 Oktober 2022 lalu. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan menyatakan mayat waria tersebut adalah korban pembunuhan. Dari hasil otopsi terdapat luka kekerasan akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala korban yang menyebabkan korban tewas. Sementara petugas kepolisian belum bisa mengungkap motif dari kasus tersebut. Saat ini, polisi masih mendata benda-benda berharga milik korban yang diduga hilang. Serta dari TKP, polisi berhasil mengumpulkan barang bukti berupa pakaian dan peralatan salon yang dipakai korban terakhir kali. Anggota sedang ke luar kota untuk melakukan pematangan informasi lah. Ada dari hasil otopsi gimana, Nan? Ya, ada kekerasan. Ada kekerasan. Ya. Di bagian apa aja? Di mana sih, Pak? Di kepala ya. Benda tumpul ya. Benda tumpul. Ya, mudah-mudahan terungkap. Petugas juga sudah mengetahui identitas pelaku pembunuhan waria tersebut. Saat ini petugas Reskrim Polres Metro Bekasi sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Usai ramai di media sosial hingga sempat viral, polisi gadungan di Palembang pun diringkus. Tersangka direkam warga lantaran berucap kasar ini kepada salah satu penjual gorengan. Ini tersangka polisi gadungan ini membuat resah warga dengan menggunakan seragam polisi berpangkat kombes. Polisi gadungan bernama Bayu, warga Bukit Lama Palembang ini diringkus polisi sektor Ilir Barat 2 Palembang usai videonya menggunakan seragam polisi berpangkat kombes, kendaraan motor berstiker rekan Polri ramai di media sosial. Ia direkam oleh warga setelah diduga berucap kasar terhadap penjual di kawasan Jalan Agung R. Suprapto dan dianggap meresahkan warga sekitar. Saat ditangkap, tersangka tengah menggunakan seragam Satuan Brimob berpangkat Bribka di kawasan Puncak Sekuning, Palembang bersama sepeda motor yang dipenuhi atribut kepolisian. Pengakuan tersangka pada polisi, seragam itu ia beli seharga Rp15.000 di Pasar Ilir. Sementara terkait motif pelaku, Kapolsek Ilir Barat 2, Palembang, Kompol Iren, menerangkan masih dilakukan pendalaman dengan memeriksa kejiwaan tersangka, lantaran tersangka dianggap tidak kooperatif menjawab pertanyaan. Ada seorang polisi gadungan dengan SK bersama Bayu Setiawan yang diviralkan karena melakukan
tindakan yang tidak sesuai, memakai baju polisi berpangkat kombes dengan menggunakan kendaraan bermotor juga yang distiker menggunakan pelopor gegana, kemudian meresahkan warga sehingga viral ke media sosial. Tersangka kini ditahan di tahanan Polsek Ilir Barat 2 Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini mengamuk saat akan diamankan di Kampung Sudi Mampir, Padalarang, Bandung Barat. Seorang polisi terluka akibat terkena lemparan batu. Warga Kampung Sudi Mampir, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat digegerkan dengan seorang pria yang mengamuk. Pria berinisial AS ini merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dengan menggunakan perlengkapan lengkap seperti tameng dan tongkat, polisi berusaha mengevakuasi ODGJ yang tengah mengamuk ini. AS bahkan melukai seorang polisi dari Polres Cimahi dengan lemparan batu. Menurut warga, bukan sekali ini saja AS mengamuk. Puncaknya saat sang ibu meninggal dunia pada Selasa pagi, AS kembali mengamuk dengan membawa senjata tajam dan membuat warga ketakutan. Warga kemudian melapor ke polisi agar AS segera diamankan. Yang bersangkutan itu memang memiliki penyakit jiwa, ditambah tadi ibunya meninggal dunia, jadi mungkin dalam kondisi kurang stabil. Pak Kapolsek akhirnya meminta bantuan kepada kami Polres untuk meminta bantuan pengamanan lebih dikarenakan orang ini dianggap sudah tidak bisa dikendalikan atau membahayakan, sehingga mau nggak mau kami menurunkan pasukan dari Satuan Dalmas Samapta. Setelah dikepung hampir 6 jam, AS pun akhirnya dapat dilumpuhkan. Karena mengalami sejumlah luka, AS pun dibawa ke rumah sakit untuk dirawat dan diobservasi tim medis. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Ainus melaporkan. Dua bidan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai tersangka kasus aborsi anak di bawah umur. Dan nantikan informasi selengkapnya saat lagi usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.